Salam, salam Patunggilan. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas berkat, pemeliharaan, penyertaan, dan juga keselamatan yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita, baik melalui pekerjaan maupun pintu-pintu rezeki yang lain. Untuk itulah GKJW Jemaat Kebon Agung mengadakan Hari Raya Unduh-Unduh untuk pertama kalinya di tahun 2020. Biarlah melalui perayaan unduh-unduh ini kita semakin menghayati akan berkat Tuhan yang telah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita akan senantiasa dimampukan untuk bersyukur dengan segenap hati dan sukacita. Sehingga apa dan berapapun yang kita persembahkan dan lakukan senantiasa boleh menjadi berkat dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Pelayan Harian Majelis Jemaat GKJW Kebon Agung bersama segenap Majelis Jemaat, panitia, tim multimedia, Komusger Gereja, dan terkhusus kepada segenap warga GKJW Jemaat Kebon Agung untuk keterlibatan dan peran serta dan doanya di dalam mendukung dan mensukseskan Hari Raya Unduh-Unduh yang pertama tahun 2020 ini, meskipun saat ini kita masih berada di dalam kondisi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, dan sumber berkat itu sendiri senantiasa melimpahkan rahmat dan berkat-Nya untuk segenap warga jemaat seluruhnya. Selamat menghayati dan merayakan unduh-unduh pertama tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semua. Kami akan menyampaikan warta jemaat pada hari ini. Yang pertama, ibadah pada hari ini merupakan ibadah Hari Raya Unduh-Unduh pertama di tahun 2020 ini. Yang kedua, setelah ibadah unduh-unduh akan ada lelang natura yang akan dimulai mulai pukul 7 sampai pukul 12 siang. Ya, kami juga mengharapkan warga jemaat tetap di dalam masa pandemi ini tetap menjaga kesehatan dengan tetap memakai masker dan juga memakai hand sanitizer. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Teguh Hadi Saputro. Selamat beribadah. Dino tak aritno sapi ono 15 sedang lemu melu didol daerah Pondok Rapi. Mayan mari rapi. Walah tapi winginane aku kemari kemalingan sapi. Sapi karek siji saiki. Iki didol poka rapi, didol rapi tak Kak. Gusti, yo iki. Aduh, bisa mari kemalingan, lagi kepatil. Aduh, Gusti, opo nasibku iki? Aduh. Gusti, tolong. Ayo perasaan wingi pulaan sepertinya bagus ranung-ranung. Nyampe rumah kok besem kabeh padha meletek iki. Bangkrut carane ngene iki. Iyalah, kok tambah sepi iki piye. Dadi aku dhisik iku duwe kanca cerita. Dhisik ku butuh penggawean, terus arep ngewangi nyablon ya tak kongkon rene. Arep ndelok uruk sablon ya tak wuruki.
Lah kok saiki buka dhewe ndek omah iki piye piye? Laut. Ya, penggaweane noto boto gawe omahe juragan. Ben apik, kualitase bahane yo apik. Yalah, tapi yo wedang putih, kopi yo ora metu. Dina Sabtu yo ngono, jarine dina seneng gawe kuli, gawe tukang. Wayahe wong bayaran. Lah kok keling juragan WA, Mas, saya sedang keluar kota, bayarannya ditunda hari Senin ya Mas ya. Oh, nasib. Siji, loro, telu, enam, pitu, 15. Lumayan, cukup lek kena tuku beras. Matur nuwun Gusti. Iya rek, lali aku. Tak tanggal 10 iki lah ono ondo-ondo ya. Ya wis, iki tak persembahno gawe Gusti ae. Aku tak golek maneh sing digawe tuku beras. Gusti, nyuwun panganti. Di sekitarku
Jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, ibadah kita pada hari ini kita lakukan dengan hati yang penuh syukur. Kita lakukan dengan hati yang penuh sukacita, sebab berkat Tuhan senantiasa melimpah-limpah buat kita. Salam damai dari Bapa di surga, salam damai dari Tuhan Yesus Kristus datang untuk saudara-saudara. Amin. Jemaat bernyanyi Heaven You, Shalom Aleichem. Jemaat disilahkan duduk kembali. Sampe ini nang ndi, Mas? Gak melok jaga iku. Lho ngaku muli sampai bengi kawasal wi. Terus ya apa iki sapiku ilang ngenane iki? Ya kan wis goleki ambek wong-wong gak ketemu iki apa terusan. Aduh, gara-gara ngepuk menang, Mas. Tanganku luwur maneh gedhi lho. Lho. Kenapa? Dianu ta? Di mut sapimu sing winane ilang iki ta? Kena men lemat mut kok apane ya dimut. Aduh, iki ngono iki kena arit pas ngarit mangawan. Makane Kayak tak sapi. piwi. Kon niku lak tandang gawe mbok sing konsentrasi. Wong tandang gawe ambek nglamun nek kon niku. Nglamun sapa, Mas? Mas. Sapa ngerti wiwi atimu. Mbok kon nglamun pacarmu, mbok nglamun sapa? Makane ta. Kon niku lak ngarit iku sing dibajok sugeti wong. Dudu tanganmu iku sing dibajok. Duh, ngomong wis sampeyan wangel tuh. Soalnya mah itu kancane kapesan gak ditulungi malah dipait tuh gak mari-mari. Ngejel. Kandhane ngejel ngene iki lho gak seneng aku. Waduh wae jaga iki, dinteni wong-wong iki. Woi, laku sih. Barang. Ojo mlaku wae, mlaku. Nang pose sampean. Wegah. Emoh, padane pacarmu wae, gah. Mudun. Emoh, pokok aku melok. Mudun. Emoh. Waduh. Ayo. Lho matian malian lho. Lho gak iso muni. Emoh. Jajal mudun lamun iki. Timbang mlaku emoh kok bareng nang Iki lho antep bani kempos iki lho, Pri. Dang diterap aku bareng. Ayo, Mas. Iki lho, awake dhewe tak padha susah iki kene sini. Padha jogone kok aku dibuli nek wis tak bole-bole bae menehi pencerahan, Bos. Piye kabare? Dalu, Mas. Sarung anyar, Bos. Dikai sapa? Tuku. Waduh, Rek. Anyor jare. Sepak iki ana juragan sapi ambek juragan semen iki. Utang duwe Mas, 2000 wae. Tak gawe kulaan duren kuwi iki meletek kabeh. Meni aku kulaan. Sampeyan iki sini aku ae kadek utang barang. Sampeyan utang piro katene? 2000. Aku Mas 1500 saya Mas utang Mas. Sampeyan piro? Orderanku sepi Mas, tagihanku akeh tenan iki Mas. Oh, sampeyan butuh piro Mas? 1500. Aduh takon ae 2000. Walah iya Mas. Mari kita kei Mas. Si. Gini loh. Sempean susah. Nah iki susah bareng. Lagu susah tapi tambah ireng. Wis kene ngumpul wis ayo bareng nangis-nangis nek kene. Lho jare sapine wong iki payu. Payu mati, Bos. Yang tentrem. Kok iso? Kaya ngono. Ngomong. Waduh, Rek. Piye kabare, Lur? Sae.
Wis mugi ndek tengah pandemi iki kabeh padha sehat, rezeki. Amin. 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 Sik ta lah, Mas. Sampeyan kok ketok bahagia iki piye to, Mas? Kabeh ndek kene padha sambatan perkara pandemi iki hari. Awake iki kabeh padha ngramban nggo mangan. Lah, sampeyan kok iso ketok bahagia? Piye carane ngono iku, Mas? Piye kate ora bahagia, Mas? Dadi ceritane iku sedina iki mau, aku iku nglumpukno botol bekas plastik oleh lek rong karung. Wah, akeh iku. Akeh. Terus mari ngono tak dol, aku oleh ono lek 1.000. 1.000. 1.000 rupiah. Lumayan ta, Bos ya? Lumayan. Nah, terus marono aku seneng maneh iku. Aku eling nek tanggal 10 wingi, 10 wingi, 10 menit iki. Nah, Akeh duit lali sih. Oleh duit 100. iku atene ono hari raya undo-undo. Bener ora? Iya. Iki kesempatanku digawe aku iki atur panunan Gusti Allah. Ngono lho, Lur. Apik iki. Iya. Si ono wong kaya ngene iki ya. Piapik. Ngono. Sik ta lah, Mas. Sampeyan niku ana dhuwit 100.000. Terus arep persembahan. Lah kate persembahane sampeyan niku piro, Mas? Nek saiki 10% ya. Lah terus sampeyan mangane opo? Terus nggo rokokan ono enggak duwite sampeyan niku? Alah, Mas. Sampeyan delok ta lah awake sampeyan kuru kaya ngono, kurang mangan, wis rambute gondrong, ora kuat tukuran. Iya toh? Ngene lho, Sam. 10% iku mau durung iso ngijoli apa sing Gusti paringake nang aku sak bendinane. Nah, duit 100 iku mau tak persembahne 50.000 nang Gusti. Lah, aku kan sik oleh 50. Lah, aku kan sik oleh separuh nih. Lho aku lho sik iso mangan to kok ngono. Sik ta lah. Omonganmu mari gembedhe ngono sih. Aku takut saiki. Sakjane awakmu wis diparingi apa sih ambek Gusti Yesus? Lah wong awakmu dhewe lho urip ya urip uripan. Iya ta? Penggaweanmu ya golek barang bekas. Urip ya ora luwih apik teko aku sajane. Ya ora lah, Sam. Aku lho bahagia. Aku iku orang ngerasa kekurangan. Saben dina iku aku wis diparingi sehat, diparingi kuat, diparingi semangat ben aku iso kerja saben dinane penak. Lah wong aku lho, ambekan iku lho ora bayar. Saben dina aku dikanti karo Gusti. Saben dina aku diayomi karo Gusti supaya nyambut gaweku lancar. Bayangno, lek aku iku bayar, terus duit gambar opo lek gak tak bayar. Lek seumpama yo ambek Gusti Allah, uripku sing dijaluk, sak kabehane tak kekno, Sam. Waduh, iya rek aku lali. Janjian karo Lek Kudori di gereja. Ate Jogo. Aduh, aku tak bedase wis. Mbok menawa karo iso ngewangi toto-toto kanca-kanca rayon telu digawe undo-undo. Ya wis aku pamit sih yo. Wis. Selamat berjaga-jaga dan jangan lupa bahagia. Oke? Omongane Mas Ikmang pancen bener, Mas. Sampeyan sik iso nyablon, sampeyan sik iso dodolan semen, sampeyan Mas iso dodolan duren. Tuhan memberi kita talenta lebih bagus daripada arek Ikmang, Mas. Ade kate mosok ora iso, Mas. Iya ya. Kurang apa kita itu? Tuhan sudah memberikan yang lebih untuk kita. Iya, bener, Mas. Kegagalan hari ini adalah awal keberhasilan untuk esok, Mas. Yo, awake dhewe diparingi kebenaran dina iki. Ya wis lah ngono ayo. Kita kabeh sakjane padha ndang mratobat. Kudu mulai mengubah pola pikir awake dhewe. Wis lah ya ngono saiki ngene wis. Ayo keliling sepisan terus mulih nang omahe dhewe. Isuk budal melu undu-undu. Ayo. Ayo, Mas, ayo.
Para sederek ingkang kinasih, saderengipun kita ngaturaken syukur kita dumateng Gusti ing hariyati unduh-unduh, sumangga kita langkung rumiyin ngaturaken pisungsung pangabekti minggu kagem panjenengani. Wonten dawuh ingkang mekaten ingkang kawula waos saking Jabur 96 ayat 8 ngantos 9. Pangeran Yewah caosna kamulyaning asmani, nggawa pisungsung lan soba marang ing pelatarane. Padha sujuta marang Sang Yewah kalawan menganggo kasucen. He, sawarataning bumi kabeh, gumetera ana ing ngarsani. Kanthi idering kantong pisungsung, kita iringi kanthi kidung pasamuan Jawi angka 157 padha setunggal lan kalih. Terkasih, tiba waktunya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya marilah kita masuk di dalam doa, kita mohon hikmat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, tiba waktunya untuk kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Mohon kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami, untuk kami mampu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, dan pada akhirnya kami mampu menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu, Bapak Pendeta Teguh Hadi Saputro yang akan memimpin kami di dalam merenungkan firman Tuhan ini nanti, kiranya Tuhan berkati dengan Roh-Mu yang kudus sehingga yang disampaikan semuanya merupakan kebenaran di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Bacaan berjudul Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Sampai di situ pembacaan Alkitab pada hari ini. Berbahagia kita yang membaca, berbahagia kita yang mendengar, berbahagia kita yang mau menyimpan di dalam hati dan yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, aku akan melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal yang dapat menjadikan kita gelisah hati. Banyak kekhawatiran dan kecemasan menarpa hati kita oleh berbagai-bagai persoalan yang kita alami. Sehingga ada perasaan tegang menyelimuti diri dan hati kita, misalnya saja seperti kisah dan peristiwa yang terjadi pada beberapa orang yang menjadi pengantar dalam ibadah kita hari ini. Saya menyebut mereka 5 pria galau. Di situ ada persoalan ekonomi, di situ ada persoalan relasi sosial, di situ ada persoalan keluarga, dan bahkan sebetulnya masih banyak lagi persoalan lain yang memang dapat menjadikan manusia itu berduka hatinya. Namun, saudara-saudara yang terkasih, di samping semuanya itu, nyata sebenarnya ada hal-hal yang mensukacitakan. Akan tetapi, hal-hal yang mensukacitakan itu sulit sekali tertanam dan melekat di dalam diri dan hati manusia. Berbeda sekali dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sesuatu yang tidak menyenangkan pada umumnya
itu akan melekat dan jangget sekali dalam hati manusia, akan sangat dapat terus teringat dalam diri manusia, sehingga menjadikan manusia itu kemudian sulit sekali mengucapkan syukur atas berkat dan sukacita yang sebetulnya banyak sekali telah mereka terima. Kalau diajak berhitung, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya yakin antara berkat yang diterima dan kesusahan yang ada, pasti lebih banyak berkatnya. Namun rasa dari kesusahan yang dialami oleh manusia itu lebih pekat, lebih melekat, sampai seakan menghilangkan rasa bahagia yang sebenarnya lebih banyak jumlahnya. Minggu ini adalah Paskah pekan kelima. Hari-hari di mana orang percaya menyongsong kenaikan Tuhan Yesus. Hari kenaikan Tuhan itu sudah semakin dekat saat ini. Hari-hari di mana kita dapat membayangkan sukacita besar yang dapat diterima oleh karena peristiwa kenaikan ini. Dalam perikop bacaan ini, Bapak Ibu, ada dialog yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan para murid, yang adalah upaya Tuhan untuk memahamkan para muridnya supaya tidak berduka, supaya tidak bersusah hati, supaya tidak gelisah dengan perpisahan yang akan terjadi di antara mereka. Tuhan ingin meyakinkan bahwa kepergiannya adalah untuk mereka. Tuhan ingin meyakinkan bahwa kepergian Tuhan itu adalah untuk kebaikan mereka, untuk kesejahteraan kekal hidup mereka. Tuhan pergi ke surga untuk menyiapkan tempat bagi umat yang percaya kepadanya. Pertanyaannya adalah, kenapa dialog ini dilakukan? Kenapa ada diskusi yang demikian? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada kegelisahan besar dalam hati para murid akan bayang-bayang beratnya hidup selepas perpisahan yang terjadi dengan Tuhan. Memang sebelumnya di sepanjang kebersamaan yang dilakukan oleh para murid dan Tuhan, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, semuanya terpenuhi. Tidak pernah diceritakan dalam Alkitab bahwa para murid di sepanjang kebersamaan pernah mengalami kekurangan. Tidak ada. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani bersama-sama dengan Tuhan Yesus terpenuhi. Di sini, saudara-saudara, dalam perikop yang diceritakan dialog antara Tuhan dan para muridnya, menekankan meskipun kebersamaan secara jasmani tidak lagi terjadi, Tuhan ingin meyakinkan bahwa Ia tetap menyertai para murid dengan cara yang berbeda. Cara yang tidak dipahami oleh manusia. Tuhan menyertai para murid secara rohani, yang sebenarnya jika dipahami, sedetik pun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat yang dikasihinya. Dikatakan dengan jelas dalam ayat 13a, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Kalimat itu diulang dan ditekankan kembali di ayat yang ke-14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kemudian ada kalimat, kata aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, ini menunjukkan sifat ketuhanan Tuhan kita Yesus Kristus yang berkuasa melakukan apapun di setiap karyanya. Bahkan melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin dapat kita lakukan dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita tidak berbeda dengan para murid Tuhan yang lain
Kita sama. Kita tidak berbeda dengan orang-orang percaya terdahulu. Kita ini adalah juga murid dan umat yang dikasihinya. Peristiwa hidup yang kita alami di tengah dunia ini memang seringkali mendatangkan kegelisahan dan kecemasan. Seperti misalnya peristiwa yang terjadi saat-saat ini, saudara-saudara. Yaitu dengan adanya penyebaran virus mematikan yang mewabah hampir di seluruh sudut dunia. Perubahan drastis terjadi pada pola hidup manusia. Semua menjadi terbatas. Yang semula kita dapat melangkahkan kaki begitu jauh, sekarang hanya sampai di batas pagar rumah kita saja. Yang semula kita dapat bekerja dan beraktivitas dengan leluasa, sekarang terbatas pada ruang sempit di rumah kita. Yang semula kita mampu menghasilkan berlimpah-limpah pundi-pundi emas, sekarang terbatas hanya secukupnya saja. Lalu, apakah dengan peristiwa ini penyertaan Tuhan juga terbatas? Oh, tentu tidak, Bapak Ibu. Percayalah kepadaku, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yang artinya ada kuasa besar yang dapat dilakukan Tuhan lebih dari yang kita pikirkan. Ada kuasa besar yang dapat dilakukan Tuhan lebih dari yang kita khawatirkan. Tuhan memberi kita kebijaksanaan dan hikmat yang luar biasa. Tuhan memberikan kemampuan kepada semua orang percaya untuk dapat bertahan. Meskipun dalam ruang sempit yang terbatas, Tuhan mencukupkan setiap umat yang mau datang dan berserah kepadanya. Dan Tuhan berjanji mau melakukan apapun yang kita minta kepadanya. Dalam situasi apapun, jangan pernah kita batasi ucapan syukur dalam hati kita. Dalam peristiwa apapun, jangan kita berhenti mengucap syukur. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Mintalah dan bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikannya. Selamat Hari Raya Unduh-Unduh, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita mengambil saat teduh. Kami bersuka hati Bapa atas apa yang telah kami dengar melalui kisah percakapan-Mu dengan para murid sebelum Engkau naik ke surga. Kami bersyukur Bapa, Engkau menekankan dan meyakinkan mereka bahwa penyertaan-Mu tidak dibatasi oleh ruang fisik saja, namun penyertaan Roh-Mu sungguh ada buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Amin. Ini aku, semua milikku. Serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu.
Mohon untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi, mari kita bersama-sama memperbaharui iman percaya kita kepada Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Betapa besar kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kasih setianya sungguh tidak berkesudahan, penyertaan dan pertolongan senantiasa diberikannya kepada kita yang mau bersandar dan berserah, serta mempercayakan diri kepadanya. Mari, saudara-saudara yang terkasih, kita mengucapkan syukur bagi Dia. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan kita serahkan persembahan kita baginya. Engkau selalu hadir dalam
saiki ngene lho Sam. Awake dhewe masih ngalami situasi sing kaya ngene. Awake dhewe kudu ngucap syukur. Meskipun sampean mari kelangan sapi, sing duwe proyek iki sepi, sing tukang sablone ya sepi. Kaya aku uga wingi kulaan duren ya padha mlethek. Tapi ora tekok semono awake dhewe kudu tansah ngucap syukur. Contone kaya Mas Purbo iku. Penggaweane golek botol plastik. Tapi dheke selalu mengucap syukur dalam segala hal. Selalu merasa tercukupi karena dia mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan. Ayo saiki podo mengucap syukur marang Gusti. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita. Namun sebelum kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan, kita nyanyikan terlebih dahulu pelengkap Kidung Jemaat 264 bait 1 dan 2. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita serahkan persembahan kita pada Tuhan. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang kami tinggikan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini. Kami Engkau perkenankan untuk membangun ibadah, dan kami Engkau perkenankan untuk bersama-sama bersukacita, mengucapkan syukur kepada-Mu atas setiap berkat yang telah kami terima dalam hidup ini. Tuhan, hari ini kami mempersembahkan persembahan ibadah minggu, dan kami juga mempersembahkan persembahan syukur dan persembahan unduh-unduh.
Kiranya Bapa Engkau berkenan menerima persembahan kami. Kalau ada terselip sesuatu hal yang tidak berkenan di situ, kami mohon ampun ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap tangan yang telah mempersembahkan, Tuhan berkati. Tuhan lancarkan pekerjaannya, Tuhan lancarkan rezekinya. Demikian pula dengan yang mengelola persembahan-persembahan ini, Tuhan berkati. Karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, supaya Bapa, persembahan ini dapat makin harum di atas mezbah-Mu, berguna untuk pembangunan dan pelayanan di Jemaat Kebon Agung. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk panitia unduh-unduh yang sebentar lagi akan melaksanakan tugasnya, melaksanakan lelang. Kiranya Bapa Engkau berkenan menyertai mereka semuanya, supaya proses berjalannya unduh-unduh ini dapat berjalan dengan baik karena penyertaan-Mu. Kami haturkan syafaat kami padamu Bapa. Kami berdoa untuk negeri kami tercinta Indonesia, yang sampai saat ini masih berjuang memerangi virus corona. Tuhan berkenanlah turut campur tangan di sana. Tuhan beri kemampuan dan kebijaksanaan, supaya Bapa, negara kami ini betul-betul mampu menghentikan penyebaran virus tersebut, dan kami dapat kembali hidup seperti sedia kala. Kami serahkan seluruh masyarakat Indonesia, kiranya Bapa berkenan memberikan kesadaran bagi mereka akan arti pentingnya untuk mengikuti setiap instruksi yang diberikan oleh pemerintah kami. Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami menyerahkan juga jemaat kami, Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Kebon Agung. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyertai perjalanan persekutuan kami di tempat ini. Meskipun dalam situasi pandemi, mampukan kami Bapa untuk dapat menata dan mengatur perjalanan persekutuan jemaat ini sesuai dengan kemampuan yang Kau berikan untuk kami semuanya. Terima kasih, kami berdoa untuk warga jemaat yang sedang sakit, Tuhan berkenan menyembuhkan. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan berkenan memberi kekuatan dan penyelesaian. Kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menuntun langkah kami. Kami akan melanjutkan hidup kami. Kiranya Bapa berkenan senantiasa menjadi benteng perisai dan menyertai hidup kami. Inilah Bapa, doa dan permohonan kami. Inilah Tuhan syafaat kami. Kami serahkan kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajari kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Saudara-saudara yang terkasih, kita akhiri ibadah kita hari ini dengan penuh ucapan syukur. Syukurilah setiap peristiwa yang ada padamu, sebab di sana tersemat sebuah rencana indah dari Tuhan. Tuhan menjanjikan sesuatu yang luar biasa untuk kita, yaitu kehidupan yang penuh sukacita, kekal bersama Bapa di surga. Bahkan Tuhan senantiasa memberikan pertolongan dan perlindungan untuk kita, selama kita menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Kita nyanyikanlah Kidung Baru 200, bait 1 dan 2, di jalan hidup yang lebar sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat melalui hamba-Nya. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara-saudara, kini dan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin. Wis awan, ayo konco padha Hop. Saiki zamane Covid, social distancing. Awas.